Saudaraku seiman, mari kita tatap kenyataan hidup kita. Kita adalah hamba yang lemah, jadwal kita padat, waktu kita sempit dan seringkali energi kita terbatas. Kita ingin menjadi hamba yang saleh, namun kita merasa berat untuk rutin melaksanakan ibadah-ibadah besar yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, seperti puasa sunnah setiap hari, salat malam yang panjang, atau sedekah dalam jumlah besar. Di tengah kesibukan dan keterbatasan itu, mungkin terlintas di hati kita sebuah keraguan. Apakah mungkin aku yang sibuk ini, yang sering lalai ini, bisa meraih pahala sebesar para sahabat dan para wali Allah? Apakah ada jalan pintas spiritual, sebuah amalan yang mudah dilakukan, hanya butuh waktu singkat, namun timbangan pahalanya di akhirat kelak sangat berat, jauh melampaui usaha yang kita keluarkan? Saya datang hari ini dengan kabar gembira yang luar biasa. Ada sebuah rahasia, sebuah hack spiritual yang dijamin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia ini adalah tentang amalan ringan tapi berat pahalanya. Allah Subhanahu Wa Taala, karena kemurahan dan kasih sayangnya yang tak terbatas, telah menyediakan jalan-jalan mudah untuk kita meraih kebaikan yang melimpah, asalkan kita tahu kuncinya. Hari ini, kita akan membongkar tuntas 7 amalan harian yang sangat ringan di lisan dan di badan, namun memiliki bobot pahala setara dengan jihad, setara dengan haji, dan bahkan setara dengan memerdekakan budak. Jika Anda ingin menabung pahala, sebanyak-banyaknya di sisa umur Anda, tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga dan waktu, inilah materi yang harus Anda dengarkan sampai selesai. Bersiaplah untuk menemukan harta karun pahala yang tersembunyi. Bagian 2. Hakikat kemurahan Allah dan konsep ibadah minimalis berdampak maksimal. Sebelum kita membahas amalannya, kita harus memahami mengapa amalan ringan bisa memiliki pahala yang berat. Ini adalah bukti dari kemurahan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesatu, pahala dikalikan karena niat dan keikhlasan. Dalam Islam, nilai sebuah amalan tidak diukur dari kuantitas dan kesulitan fisiknya, melainkan dari kualitas niat dan keikhlasan yang menyertainya. Amalan sekecil apapun jika dilakukan dengan niat tulus hanya mencari wajah Allah, akan memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada amalan besar yang diwarnai ria atau keterpaksaan. Kedua, pahala ditingkatkan oleh waktu dan keadaan. Beberapa amalan kecil, jika dilakukan pada waktu-waktu yang mulia, seperti setelah salat wajib, di waktu pagi, atau di tempat-tempat mulia seperti di rumah Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Allah memberikan diskon pahala bagi umat ini. Ketiga, amalan yang terus mengalir. Ada amalan ringan yang sifatnya berulang atau berdampak jangka panjang, sehingga meskipun ringan, pahalanya terus mengalir seperti sungai, bahkan setelah kita meninggal. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa minder dengan ibadah kita. Fokuslah pada keikhlasan dan istiqamah. Bagian 3. 7 amalan ringan berbobot pahala seberat gunung. Inilah 7 amalan sehari-hari yang sangat mudah dilakukan, namun dijamin oleh hadits-hadits syahih memiliki pahala yang luar biasa besarnya. Amalan ke-1, zikir setelah salat wajib, penghapus dosa dan kunci surga. Amalan ini adalah zikir rutin yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit setelah salat fardu. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cukup mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Lalu menggenapkannya menjadi 100 dengan la ilaha illallah disai, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahala dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir itu, maka akan diampuni dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Bayangkan, dosa seberat buih di lautan bisa terhapus hanya dalam waktu singkat. Ini adalah pemburu pahala instan yang sering kita abaikan. Amalan kedua, salat isyraq setara pahala haji dan umrah sempurna. Salat isyraq adalah salat sunnah yang dilakukan kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit sepenuhnya. Syaratnya, Anda tetap duduk di tempat salat Anda setelah salat subuh, berzikir, dan membaca Al-Quran hingga matahari terbit. Pahala dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Haji dan umrah membutuhkan biaya puluhan juta dan waktu berminggu-minggu. Amalan ringan ini
yang hanya butuh kesabaran menunggu sebentar, memberikan Anda pahala setara haji dan umrah sempurna. Ini adalah hadiah luar biasa dari Allah. Amalan ketiga, membaca surat Al-Ikhlas, setara sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas sangat mudah dan cepat. Isinya hanya empat ayat pendek. Pahala dahsyatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apakah salah seorang di antara kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Para sahabat merasa berat. Kemudian beliau menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Dengan hanya meluangkan waktu 1 menit untuk mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali, Anda telah mendapatkan pahala setara menghatamkan seluruh Al-Quran secara kualitas bacaan. Ini adalah amalan ringan yang sangat luar biasa bobotnya. Amalan keempat, bersedekah dengan senyuman dan kalimat thayyibah. Sedekah termudah. Seringkali kita berpikir sedekah harus dengan uang atau harta. Padahal sedekah termudah ada di lisan dan wajah kita. Pahala dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Beliau juga bersabda, kalimat yang baik adalah sedekah. Senyum tidak membutuhkan biaya. Perkataan baik tidak membutuhkan waktu lama. Namun senyuman tulus dapat menenangkan hati orang lain, dan perkataan baik dapat memotivasi jiwa. Ini adalah sedekah harian yang bisa kita kumpulkan tanpa henti, dengan pahala yang terus mengalir karena telah membawa kebahagiaan kepada sesama. Amalan kelima, memberi minum, dan menyingkirkan gangguan di jalan. Kunci masuk surga. Amalan ini adalah contoh amalan kecil dengan dampak sosial yang besar. Memberi minum kepada hewan atau manusia yang kehausan, atau menyingkirkan batu duri atau sampah di jalan. Pahala dahsyatnya. Terdapat kisah di mana seorang laki-laki diampuni dosa-dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku melihat seseorang mondar-mandir di surga hanya karena pohon yang dia potong di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Bayangkan, sebuah tindakan kecil seperti menyingkirkan pecahan kaca atau paku di jalan bisa menjadi sebab diampuninya dosa besar dan kunci untuk memasuki surga. Ini menunjukkan betapa Allah menghargai upaya kita dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan makhluknya. Amalan keenam, berzikir subhanallah wa bihamdihi, ditanamkan pohon surga. Zikir ini adalah salah satu zikir ringan yang paling dicintai Allah. Pahala dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Zikir yang diulang 100 kali hanya memakan waktu sekitar 3 hingga 5 menit saja. Namun, pahalanya adalah jaminan ampunan dosa dan investasi properti berupa pohon di surga. Amalan ketujuh, menjenguk orang sakit dan menghadiri jenazah, ditemani malaikat dan pahala qiraat. Dua-dua amalan ini membutuhkan sedikit usaha untuk keluar dari rumah, namun pahalanya sangat besar. Pahala dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit, melainkan ia akan senantiasa berada di kebun surga hingga ia kembali. Dan tentang mengantar jenazah, beliau bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disalatkan, maka ia mendapatkan 1 qiraat, dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, maka ia mendapatkan 2 qiraat. 2 qiraat itu setara dengan dua gunung yang sangat besar. Menjenguk orang sakit mendatangkan doa dari malaikat dan pahala setara berjalan di kebun surga. Menghadiri jenazah memberi kita pahala sebesar 2 gunung hanya dengan berjalan beberapa langkah. Ini adalah amalan ringan yang pahalanya sungguh sangat berat. Bagian 4, kunci meraih pahala maksimal, niat dan istiqamah. Semua amalan ringan ini akan menjadi berat pahalanya jika dilakukan dengan 2 kunci utama. Ke-1, ikhlas sepenuh hati. Lakukan semua amalan di atas, baik zikir, senyuman maupun sedekah, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji, dan bukan karena berharap balasan dari manusia. Niat yang tulus adalah penguat bobot pahala yang paling hakiki. Kedua, istiqamah meskipun sedikit. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit.
Lebih baik berzikir 10 kali setiap hari selama setahun, daripada berzikir 1000 kali hanya di satu hari kemudian berhenti. Istiqamah menciptakan kebiasaan baik dan memastikan, saudaraku, Anda telah mengetahui 7 rahasia amalan ringan yang bobotnya seberat gunung. Anda tidak punya alasan lagi untuk merasa minder atau putus asa dengan ibadah Anda. Anda tidak perlu menjadi seorang ulama besar atau miliarder untuk menabung pahala. Sebanyak-banyaknya, gunakanlah waktu-waktu luang Anda, gunakanlah lisan Anda, dan gunakanlah sedikit tenaga Anda untuk mengumpulkan harta karun pahala ini. Jadikan senyuman Anda sebagai sedekah, jadikan zikir Anda sebagai penanaman pohon di surga, dan jadikan kesabaran menunggu Anda di masjid sebagai pahala haji sempurna. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Dia telah membukakan begitu banyak pintu kebaikan yang mudah. Asalkan kita mau melangkah masuk, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Saya tantang Anda untuk memilih satu dari 7 amalan ini yang akan Anda istiqomahkan mulai besok. Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar. Bagikan materi ini kepada siapapun yang Anda cintai, agar mereka juga bisa menjadi miliarder pahala di akhirat kelak. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.